Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Winarso. Saya guru mapel teknik pemesinan di SMK 1 Kalikundang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pembubut tirus untuk mata pelajaran teknik pemesinan bubut di kelas 12 teknik pemesinan. SKKD yaitu menerapkan teknik pembubutan kompleks dan teknik pembubutan kompleks untuk berbagai jenis pekerjaan. Tujuan kognitifnya, siswa mampu menjelaskan teknik macam-macam pembubutan kompleks. Sedangkan untuk afektif, siswa mampu menjelaskan teknik macam-macam pembubutan kompleks dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Psikomotoriknya, siswa mampu melakukan macam-macam pembubutan kompleks dengan benar. Pengantar materi. Pembubutan tirus adalah proses pembubutan sebuah benda kerja dengan hasil ukuran diameter yang berbeda antara ujung satu dengan yang lainnya. Pembubutan tirus dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah membentuk pahat bubut, yang kedua menggeser eretan atas, yang ketiga menggeser kedudukan kepala lepas, dan yang keempat menggunakan perlengkapan tirus ataupun taper attachment. Ini adalah alat bantu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan fokus untuk membubut tirus dengan cara menggeser eretan atas. Di antaranya yang akan kita bahas adalah menghitung sudut tirus benda kerja, setting kemiringan eretan atas sesuai dengan derajat hasil perhitungan, dan mempraktikkan langkah-langkah membubut tirus. Berikut ini adalah contoh benda kerja tirus. Bisa kita lihat di sini diameter besarnya adalah 15 mm, diameter kecilnya 10 mm, dan panjang tirusnya adalah 19. Untuk menghitung sudut tirus, kita gunakan rumus tangan alfa sama dengan diameter besar atau D besar kurangi D kecil per 2 kali L, di mana D besar adalah diameter besar, D kecil diameter kecil, dan L-nya adalah panjang tirusnya. Berikut ini adalah contoh menghitung sudut tirus. Sebuah benda kerja berdiameter besar 22 mm dengan panjang tirus 19 mm akan dilakukan pembubutan tirus dengan diameter kecilnya adalah 16 mm. Pertanyaannya adalah berapa besar pergeseran eretan atasnya? Penyelesaiannya, tangan alfa sama dengan D besar kurangi D kecil per 2 kali L. Sama dengan 22 kurangi 16 per 2 kali 19. Kita dapatkan 0,1578. Nah, untuk tangan alfanya, ini kita dapatkan 8,9 derajat. Yaitu kita hitung dengan menggunakan kalkulator saintifik. 8,9 derajat itu biasanya pada saat kita di pemesinan konvensional, kita bulatkan menjadi 9 derajat. Nah, saya sering memperoleh pertanyaan dari siswa bagaimana cara menghitung tangan alfa setelah perhitungannya. Nah, coba kita bahas ya dengan menggunakan kalkulator Hyper Scientific. Nah, kita unduh dulu aplikasi Hyper Scientific Calculator. Nah, kita install di HP Android kita. Saya rasa HP Android itu sangat memungkinkan untuk menginstal aplikasi kalkulator Hyper Scientific ini. Nah, kita mulai mengunduh. Kita tunggu beberapa saat.
Ya, aplikasi sudah terinstall di HP Android. Kita coba buka. Nah, kita coba mulai menghitung tangan alfanya. Kita tekan tombol save, langkah pertama ya. Kita tekan tombol save, kemudian kita tekan tombol tan. Nah, di situ kita masukkan angka hasil perhitungan tadi, yaitu 0,1578. Kita dapatkan 8,96 derajat. Nah, inilah langkah-langkah menghitung derajat pada tangan alfa untuk menentukan sudut tirusnya. Nah, selanjutnya kita coba lanjutkan untuk bagaimana proses pembubutan tirus di mesin bubut. Nah, yang pertama kita atur putaran mesinnya. Pengaturan putaran mesin ya sesuai perhitungan sama pada saat kita membubut rata. Berikutnya kita setting eretan atas. Kita setting kemiringan eretan atas. Kita mulai dengan mengendorkan baut pada eretan agar eretan bisa kita gerakkan atau kita geser. Kita geser 9 derajat. Kalau sudah, kita kencangkan kembali. Kita siapkan benda kerja yang akan kita bubut tirus. Nah, ini adalah panjang tirus yang akan kita buat di mesin bubut. Nah, pada saat pencekapan benda kerja di cekam mesin bubut, kita sesuaikan sedemikian rupa yang sekiranya pahat aman pada saat di akhir langkah pemakanan tirus. Maksudnya pahat aman tidak sampai menabrak dari cekam pada mesin bubut. Kita dekatkan pahat ke benda kerja untuk menentukan titik nolnya. Coba kita hidupkan mesin bubut. Kita atur kembali atau kita setting benda kerja agar benar-benar center. Ini center atau benda kerja tidak oleng. Kita atur lagi. Kita dekatkan pahat ke benda kerja untuk menentukan titik nolnya. Nah, untuk pembubutan tirus ini, untuk langkah pemakanannya adalah dengan cara memutar eretan atas. Kita lihat di sini, ini adalah langkah pemakanan pada tirus.
kembali. Nah, sudah kita munculkan kembali, kita majukan pahat dengan memutar eretan melintang secukupnya untuk menambah ketebalan pemakanan. Kalau sudah, kita majukan kembali. Kita majukan kembali eretan atas dengan memutar eretan atas, maju untuk langkah pemakanan. Kita majukan sampai pahat tidak ada pemakanan. Kalau pahat sudah tidak ada pemakanan, kita mundurkan kembali eretan atasnya. Langkah bebas, kita mundurkan kembali, ya. Kemudian kita majukan eretan melintang untuk menambah ketebalan pemakanan. Nah, begitu langkah-langkah untuk membubut tirus, yaitu untuk menambah ketebalan pemakanan dengan memutar eretan melintang, sedangkan untuk langkah pemakanan itu dengan memajukan eretan atas. Kita lakukan secara berulang sampai diameter kecilnya kita dapatkan atau panjang tirusnya kita dapatkan. Kalau menurut pengalaman kami itu, karena ini mesin konvensional, itu tidak sepenuhnya hasilnya itu presisi atau sesuai dengan yang direncanakan. Makanya biasanya itu ukurannya mendekati diameter kecil maupun panjang tirusnya itu mendekati dari ukuran yang kita rencanakan. Atau mungkin diambil salah satu panjang tirusnya, kalau sudah tercapai berarti kita cukupkan pekerjaan, ataupun diameter kecilnya kalau sudah tercapai ya berarti kita cukupkan langkah pembubutan tirusnya. Ini adalah langkah pemakanan. Memutar pusaran jarum jam pada eretan atasnya. Kalau sudah tidak ada pemakanan, kita mundurkan kembali. Kemudian kita tambah ketebalan pemakanan dengan memutar eretan melintang. Selanjutnya kita lakukan pemakanan kembali dengan memutar eretan atas searah jarum jam ataupun langkah maju pemakanan.
sudah mulai terbentuk pemiringan benda kerja atau virusnya, ada juga yang mengistilahkan sebagai polis. Benda virus sudah cukup panjang, maka gerakan pemakanannya juga sudah semakin panjang. Kalau awal-awal gerakan pemakannya itu masih cukup pendek atau sedikit, jadi seiring bertambahnya piringannya, panjang piringannya, berarti pemakanannya juga semakin panjang. Dan masih
menambah ketebalan pemakanan dengan memutar eretan melintang. Kemudian untuk pemakanannya kita majukan eretan atas, kita putar eretan atas untuk gerakan pemakanan pada benda kerja. Kita coba periksa hasil pembubutan virusnya. Panjang virusnya juga coba kita ukur. Kadang salah satu itu sudah tercapai, baik itu diameter yang kecil ataupun yang panjang virusnya, itu kadang salah satu sudah tercapai. Lanjutkan lagi untuk pemakanan benda kerja virus, karena ukuran diameter kecilnya ataupun panjangnya masih belum sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita putar kembali langkah pemakanan dengan memutar eretan atas.
untuk diameter kecilnya. Baik, itu adalah langkah-langkah untuk membubut tirus dari awal, apa itu benda kerja tirus, kemudian bagaimana kita menentukan kemiringan dari benda kerja tirus, yaitu dengan menggunakan rumus. Dari rumus itu kita sudah dipelajari tadi untuk menghitung tangan alfanya, yaitu dengan menggunakan kalkulator hyper scientific ya, menggunakan kalkulator scientific itu adalah untuk menghitung sudut tangan alfanya, karena tanpa menghitung tangan alfanya kita tidak bisa menentukan sudut tirusnya, dapat menentukan sudut tirusnya. Nah, setelah itu baru kita melangkah ke pemesinan bubut, yaitu untuk proses membubut tirus. Membubut tirus tadi saya ulangi lagi adalah dimulai dari setting putaran mesin, kita atur kecepatan putarnya. Untuk kecepatan putarnya ya berarti sama dengan kecepatan putar pada saat kita membubut rata disesuaikan dengan diameter benda kerjanya. Kemudian kita setting eretan atasnya, kita geser sudut eretannya ke eretan atasnya sejauh hasil perhitungan. Jadi hasil perhitungannya adalah 9 derajat, kita geser 9 derajat atau 9 strip dari titik 0 pada eretan atasnya yang kita kencangkan kembali. Nah, setelah itu baru kita menyiapkan benda kerja yang akan kita tirus, kita setting pada spam ya. Kita kondisikan sedemikian rupa agar tidak pahat tidak sampai menabrak dari cekam ya. Kita cekam sedemikian rupa ya agar aman. Kalau sudah, baru kita mulai pemakanan tirus. Untuk langkah pemakanan atau ketebalan pemakanan yaitu dengan memutar eretan melintang dan sebagainya. Sedangkan untuk langkah pemakanannya adalah dengan memutar eretan atas searah jarum jam. Kenapa tidak kita gunakan eretan memanjang? Ya, karena kalau kita gunakan eretan memanjang, nanti benda kerjanya yang terjadi adalah bukan tirus tapi rata. Membubut tirus, khusus untuk membubut tirus ini, langkah pemakanannya adalah dengan memutar eretan atas. Kita lakukan secara berulang-ulang sampai ukuran ataupun hasil perhitungannya itu tercapai. Ini saya sampaikan tadi, biasanya antara panjang tirus dengan diameter kecil tirus itu tidak sampai sama ya, sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, kita ambil yang paling mendekati. Misalkan yang paling mendekati panjang tirusnya sudah tercapai, berarti ya kita bisa cukupkan dulu itu untuk pembubutan tirusnya, ataupun kebalikannya ya, diameter kecilnya sudah tercapai tapi panjangnya mungkin kurang sedikit, itu bisa kita akhiri untuk kegiatan
mengendalikan virusnya. Nah, mungkin itu ya pemaparan dari saya tentang langkah-langkah membunuh virus. Dari awal sampai akhir tentunya banyak sekali kekurangan ya. Kekurangan dari saya, entah itu dari tampilan ataupun penyampaian saya ataupun video saya kurang jelas ataupun kurang sesuai harapan ya. Saya menerima masukan ya untuk perbaikan ke depan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.